Wa idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Alhamdulillah, segala puji tentunya marilah kita selalu panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik zat yang tiada tandingnya zat, Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam. Allah yang memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa merasakan indahnya, nikmatnya berpuasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadah pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya selalu kita tujukan untuk kekasih Allah, manusia yang paling sempurna akhlaknya, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabatnya. Dan semoga kita sebagai umatnya insya Allah dan menjadi golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat manusia berdasarkan dari ilmu dan iman, juga amal saleh. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Mujadalah disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin pemirsa rahimakumullah, ilmu adalah cahaya kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia, di mana dengan ilmu seseorang dapat memperoleh petunjuk untuk mengarungi kehidupan dengan penuh beragam persoalan dan permasalahan. Sebagaimana peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira
pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril turun dan memberikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh malaikat Jibril untuk membaca, bacalah, Iqra. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang masih banyak dosa, masih banyak kekurangan? Apakah wajib bagi kita untuk mencari ilmu? Ya, tentunya fardu ain bagi kita, manusia yang bodoh, manusia yang masih banyak kekurangan, manusia yang perlu pengetahuan luas. Untuk itu, materi kita pada pagi hari ini berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Para pemirsa rahimakumullah, di sini definisi ilmu adalah ilmu menurut bahasa, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, disertai dengan pengetahuan yang pasti. Lawan dari ilmu adalah al-jahlu, berarti bodoh. Ilmu menurut istilah, sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu merupakan makrifah atau pengetahuan sebagai lawan dari al-jahl atau kebodohan. Bagaimana hukum menuntut ilmu? Ya, hukum menuntut ilmu adalah wajib, fardu ain. Wajib dilakukan oleh kita umat manusia, karena ilmu dapat memperluas wawasan tentang pengetahuan sehingga kita dapat diakui oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila diajak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Inilah definisi ilmu. Untuk selanjutnya, dari Muhammad bin Idris atau kita kenal sebagai Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebuah ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruan tersebut dengan tali yang kuat, sehingga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, apabila kita mencatat, apabila kita memahami, ilmu itu akan tetap di hati dan akan tetap di akal kita. Sedangkan keutamaan menuntut ilmu. 1. Dapat mengetahui kebenaran. Dengan ilmu, kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Allah lah yang patut kita puji, yang patut kita sembah, yang patut kita yakini, karena pujian yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengetahui itu, tanpa ada ilmu yang betul,
akan semau kita sendiri bagaimana kita bersikap sebagai manusia. Namun kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita tahu ilmunya Allah, kita mau mempelajari, insya Allah kita selalu dalam kebenaran dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah diangkat derajat ahli ilmu. Apabila kita sebagai pencari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah wa tabarakallah. Menandakan adapun keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah menandakan kita sebagai orang yang bertakwa. Bagaimana takwa kita kepada Allah jika kita tidak mempunyai ilmu? Tapi kalau kita sudah berpegang, kita sudah mempunyai ilmu, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mempergunakan ilmu itu untuk tujuan akhirat kita. Bagaimana dengan ilmu dunia? Perlu sekali. Ilmu dunia perlu kita dapatkan, perlu kita kejar. Tapi ingat, ilmu dunia muaranya, tujuannya hanya untuk kehidupan di akhirat. Pemirsa rahimakumullah, keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai tolabul ilmi, sangat mencintai ilmu. Karena ilmu adalah salah satu hal yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taha ayat ke-114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan engkaulah dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakan, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sebagaimana yang anak-anak sudah lakukan setiap harinya sebelum kita bertolabul ilmi, sebelum kita mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru, setiap harinya kita sudah membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sungguh subhanallah, tiada hari apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, kita akan selalu minta kepada Allah. Kita akan selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan, agar diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang kelak berguna untuk kehidupan masyarakat, yang kelak berguna untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah menjadi pembeda dan mengangkat status sosial. Sungguh luar biasa. Apabila kita mempunyai ilmu, berbeda bukan dengan orang yang bodoh, berbeda bukan dengan orang yang tidak mengetahui sesuatu. Kalau kita mempunyai ilmu, insya Allah berguna untuk masyarakat. Dan untuk keutamaan menuntut ilmu menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1.
salah satu jalan menuju surga. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Afdhalus shadaqah ay yata'allamal mar'ul muslim ilman summa tu'allimuhu akhahul muslim. Sedekah yang paling utama adalah seorang muslim belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah yang kedua adalah menuntun kepada akhlak yang baik. Tentunya apabila kita sudah menuntut ilmu, kita sudah mempunyai bekal bagaimana kita harus bersikap, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua, terhadap para guru, terhadap makhluk Allah. Di situ dengan belajar ilmu kita akan mengetahui dan akan terbentuk akhlak yang baik. Keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah yang ketiga adalah tanda seseorang diberikan petunjuk dan hidayah. Di sini kita bisa mengambil dalam surat Al-Fatihah, yaitu di mana ayat tersebut adalah ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita selalu meminta petunjuk kepada Allah. Kita selalu meminta jalan yang lurus kepada Allah. Semoga kita digolongkan kepada orang yang an'amta, yang mendapatkan kenikmatan. Bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita untuk selalu thalabul ilmi. Keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah yang keempat adalah akan mendapatkan pahala yang mengalir. Sebagaimana kita ketahui, apabila seseorang kita sudah pulang ke rahmatullah, apa yang akan kita bawa? Apakah harta kita? Apakah jabatan kita? Tentu tidak. Hanya amal soleh. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa rahimakumullah, keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah yang kelima adalah ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Bagaimana maksud dengan hadis tersebut? Ilmu sebenarnya bagian dari ibadah, yaitu jika ilmu yang kita miliki kemudian kita ajarkan kepada orang lain akan bernilai jariyah. Karena ahli ilmu sangat sedikit dibandingkan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah semua orang bisa beribadah, namun orang yang ahli ilmu bisa kita hitung yang dia mau mempergunakan ilmunya, yang dia mau membagikan ilmunya untuk orang lain. Sebagaimana dalam Mahfudz dikatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Bila ilmu tidak diamalkan, maka bagaikan pohon yang tanpa buah. Nauzubillah. Semoga kita ahli ilmu yang selalu berbagi ilmu dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan masyarakat.
Pemirsa rahimakumullah, inilah materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semuanya bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil manfaat dari materi kita pagi ini, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Kita pergunakan masa pandemi ini dengan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Melalui PJJ, mari kita laksanakan apa arahan Bapak dan Ibu Guru. Kita laksanakan. Di situ terdapat banyak sekali ilmu. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.